Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diberitakan oleh Tempo, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan didemo atau diancam didemo oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan aliansi tertentu jika tidak mengembalikan nama Rumah Sakit Al-Ihsan yang sebelumnya diganti namanya oleh Kang Deddy Mulyadi menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Di sini kemudian saya ingin mengajak kita semua mengambil pembelajaran. Ternyata masih banyak muslim atau orang Islam yang terjebak dengan simbol. Bahkan tidak benar-benar mengerti ajaran Islam itu sendiri. Karena tidak ada persoalan dan tidak ada kontradiksi antara nama Al-Ihsan dengan nama Welas Asih. Kita bisa pahami, kata Welas Asih itu sendiri merupakan pancaran dari Al-Ihsan itu sendiri. Lebih lucunya lagi sebetulnya, mereka tidak memperhatikan logo Rumah Sakit Welas Asih. Coba kita lihat bagaimana logo yang di-launching oleh Gubernur Jawa Barat, yakni berupa gambar siluet kujang, senjata andalan masyarakat Pasundan atau Jawa Barat, dan di atas gambar siluet kujang itu ada kaligrafi Arab. Kalau kita coba perhatikan bacaannya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kan dua nama dari Asmaul Husna. Ar-Rahman itu adalah Allah Maha Pengasih, makanya Welas Asih. Ar-Rahim itu Allah Maha Penyayang. Ini kan lengkap sekali. Jangan-jangan mungkin orang-orang yang berencana demo itu tidak memperhatikan logo Rumah Sakit Welas Asih. Tapi setidak-tidaknya ini ya menjadi bahan pemberitaan lah. Namun kita bisa mengambil pembelajaran dari ini semua. Ternyata yang pertama, masih banyak orang-orang yang terjebak dengan simbol, belum memahami esensi Islam yang sesungguhnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak mengidentifikasi kalian dari pakaian kalian. Kalau bicara pakaian itu kan nama, simbol, misalnya bendera, warna, dan lain sebagainya. Wala ila ajsamikum. Bahkan Allah tidak mengidentifikasi kalian berdasarkan fisik kalian. Sesuatu yang tampak di kasat mata. Sesuatu yang tampak di luar. Walakin, akan tetapi, walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah senantiasa melihat kalian itu dari hati kalian. Hati di sini adalah bicara tentang ketulusan. Betul-betul mengikhlaskan diri hanya mengharap ridho Allah semata. Di mana di bangsa ini kita dihadapkan dengan fenomena orang-orang mulai kehilangan ketulusan. Pegawai-pegawai dalam tanda kutip yang diangkat lantas kemudian digaji oleh uang rakyat. Kita nyebutnya aparatur sipil negara. Mereka punya kewajiban melayani rakyat. Tetapi kadang-kadang kehilangan ketulusan. Mereka baru bisa melayani rakyat ketika ada uang pelicin dari rakyat. Mereka lupa di satu sisi kalau mereka sebenarnya digaji oleh rakyat. Termasuk kemudian pelayanan di rumah sakit. Kadang-kadang orang lupa kalau mereka digaji itu untuk melayani pasien. Nah, hilanglah ketulusan. Maka lantas kemudian betapa banyak orang memperlakukan pasien secara tidak terhormat. Apalagi yang katanya dalam tanda kutip, pasien BPJS seolah-olah terabaikan. Makanya ada tagline yang mengatakan, orang miskin dilarang sakit. Mengapa? Karena kita semua hilang apa yang disebut dengan ketulusan. Itulah mengapa walaki yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kalian, mengidentifikasi kalian dari hati kalian. Urusan hati ini kan cuma Allah yang tahu. Tapi ekspresinya adalah pelayanan, pekerjaan yang tulus. Itulah mengapa kalimat berikutnya wa a'malikum. Allah memperhatikan kalian, mengidentifikasi kalian
berdasarkan amal perbuatan, yakni karya yang nyata. Sampai di sini saya masih memahami, ternyata masih ada orang-orang yang kejebak simbol. Itu pun kalau mereka ingin lebih teliti dengan simbol Rumah Sakit Ulas Asih, jelas itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Keren banget ini kan. Mestinya mereka tidak akan mendemo kalau ngerti itu. Kemudian yang berikutnya, masih ada saja narasi yang dibangun berupa framing-framing negatif yang membangun kesan kalau Deddy Mulyadi itu anti-Islam atau tidak Islami. Ada sekelompok orang mungkin dalam tanda kutip entah sengaja atau tidak sengaja ingin membangun sebuah kesan kalau Deddy Mulyadi itu tidak representatif Islam. Atau dalam bahasa sederhananya, tidak Islami. Bahkan mereka menyebutkan Deddy Mulyadi itu punya kecenderungan menista agama Islam. Ini lebih lebih lucu lagi sebetulnya. Dan itu dijawab oleh Deddy Mulyadi sendiri. Yang disebut dengan menista agama itu. Kalian makan kenyang. Suara sendok dan piringmu terdengar oleh tetanggamu. Sedangkan tetanggamu kelaparan. Itu penistaan agama. Nah, kata-kata Deddy Mulyadi ini sebetulnya adalah inspirasi dari hadis qudsi. Ketika Allah berfirman di akhirat nanti, istat'amtuka falam tut'imni, aku minta makan kepadamu, kata Allah, tapi engkau tidak beri aku makan. Maka hamba pada hari kiamat berkata, bagaimana kami akan memberimu makan ya Allah? Wa anta rabbul alamin. Sedangkan engkau Tuhan semesta alam, gak butuh makan. Kata Allah, ada saudaramu yang datang, yang dia lapar dan minta makan kepadamu, tapi tidak engkau beri makan. Itu maksudnya. Jadi yang dikatakan menista agama itu adalah ketika kita kehilangan kepedulian. Ketika para pejabat-pejabat negara jalan-jalan ke luar negeri, sedangkan rakyatnya kesusahan. Ketika pejabat negara menggunakan jam mahal, mobil mewah, menggunakan fasilitas negara, sedangkan rakyatnya kelaparan. Itu penistaan agama. Ketika kita kemudian menggunakan simbol-simbol agama, tapi kelakuan kita tidak sesuai dengan simbol tersebut, ya itulah sejatinya penistaan agama. Buat orang-orang yang meragukan, ini gubernur representatif Islam atau tidak, perlu kita ketahui, KDM itu kan muridnya atau santrinya Abah Anom Suryalaya. Kurang santri apa? Cuman santri-santri Abah Anom Suryalaya memang sudah tuntas terkait dengan casing. Bagi mereka agama bukan formalitas, bukan pakaian, bukan penampilan, tapi sebuah ketulusan, keikhlasan, dan aksi nyata berbuat yang bermanfaat buat orang lainnya. Ingat sekali lagi, agama tak berhenti pada simbol. Orang-orang yang menjadikan agama berhenti hanya pada simbol dan dogma, maka dia akan mendapati keyakinan yang salah. Pertama, dia akan kehilangan ketulusan. Yang kedua, dia akan menganggap semua yang berbeda dengan keyakinan dia adalah ancaman. Maka kita menyaksikan fenomena di bangsa ini, ada sekelompok orang yang merasa sangat beriman, yang merasa sangat Islam, tapi cenderung arogan dengan yang berbeda agama dan berbeda keyakinan dengan orang lain. Dianggapnya keyakinan yang berbeda itu adalah ancaman bagi eksistensi keislaman dia. Inilah contoh. Orang yang ngaku beriman, tapi sejatinya dia tidak beriman. Karena Islam bagi dia cuma dogma. Akhirnya dia merasa terusik dengan eksistensi agama lain. Ketika ini sudah terjadi, berarti sebetulnya dia bukan mukmin yang sesungguhnya. Karena dia menganggap keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan dia itu adalah sebuah ancaman. Ini contoh sederhana. Makanya kita harus lebih banyak belajar lagi untuk betul-betul menjadikan Islam itu nyata. Bukan cuma penampilan, bukan cuma KTP. Nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah mengapa kemudian kita dihadapkan dengan fenomena banyak orang yang ngaku Islam di negeri ini. Yang mereka takut betul kalau makan babi. Tapi begitu mudahnya makan uang korupsi. Karena agama hanya sebatas kulit. Bahkan dalam situasi dan kondisi tertentu, banyak orang menjadikan agama sebagai kamuflase.